Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami akan mencoba menjelaskan tentang proyek modul analisis data, ya, tentang tabungan sampah siswa. Ya. Di sini kami ada 5 orang. Saya sendiri Jajang Humaydi sebagai moderator. Ada Pak Ismayudi sebagai ketua, ada Ibu Iyah Arfaria, ada Pak Johandono dan Pak Heri Purwanto. Di sini kami akan menjelaskan untuk membantu bendahara dalam mencatat semua sampah yang masuk dari siswa. Nah, makanya di sini kami membuat sebuah tabel, ya, tabel untuk agar siswa tahu di situ berapa jumlah sampah yang mereka setorkan dan jumlah tabungan mereka nanti berapa. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman semua yang ada di kelompok ini, dari berpikir komputasional sampai dengan predikat siswa yang mendapatkan tabungan terbesar dan seterusnya. Mungkin itu pembuka dari saya, selebihnya akan disampaikan oleh Pak Yudi. Kepada Pak Yudi dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismayudi. Di sini saya akan menjelaskan masalah komponen berpikir komputasional, di mana dalam hal ini permasalahan utama yang dihadapi oleh SMP Merdeka itu adalah sampah, di mana sampah itu merupakan masalah utama dalam masyarakat secara umum. Sehingga dalam hal ini pihak SMP Merdeka berinisiatif untuk melakukan penanggulangan sampah dengan cara memilah sampah-sampah organik dan non-organik. Nah, di sini perkenankan saya untuk share screen dari komponen yang telah kami tentukan. Dari sini analisis permasalahan berpikir komputasional, atraksinya agar lebih efektif dan efisien dalam membuat catatan pengolahan sampah di sekolah berupa tabungan sampah siswa, maka diperlukan sebuah tabel yang berisi data nama siswa, jenis sampah, harga sampah, jumlah tabungan, predikat, dan rekapitulasi yang dibuat menggunakan spreadsheet, sehingga bisa digunakan kembali di lain waktu walaupun dengan data yang berbeda. Untuk dekomposisi adalah alat yang digunakan spreadsheet atau Microsoft Excel. Bahannya data setoran sampah siswa. Fungsi yang digunakan adalah fungsi average atau menghitung rata-rata, fungsi sum menghitung jumlah, fungsi if menampilkan predikat, fungsi max menampilkan data terbesar, fungsi min menampilkan data terkecil, fungsi conif menampilkan data rekapitulasi. Adapun langkah-langkahnya adalah membuat tabel tabungan sampah siswa, menginput semua data siswa dan sampah yang disetor selama 3 bulan berturut-turut. Memasukkan fungsi sum untuk menghitung jumlah sampah yang disetor siswa, jumlah tabungan dan total uang tabungan. Memasukkan fungsi if dan mengetahui predikat siswa. Memasukkan fungsi average dan menghitung rata-rata sampah yang disetor siswa dan rata-rata jumlah tabungan siswa. Memasukkan fungsi max untuk menampilkan tabungan terbesar, fungsi min untuk menampilkan tabungan terkecil atau paling sedikit. Memasukkan fungsi conif untuk menampilkan rekap data siswa yang memiliki tabungan dengan predikat gold, silver, dan bronze. Adapun pengenalan polanya adalah membedakan berbagai jenis sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik dan sampah kertas. Alur algoritma dalam pembuatan tabel ini
Yang pertama, siswa mengumpulkan sampah yang ada di rumah sesuai dengan jenisnya. Setelah sampah terkumpul, maka sampah akan diserahkan kepada bendahara kelas pada Sabtu keempat setiap bulannya. Bendahara kelas menerima hasil pengumpulan sampah dan sampah tersebut dijual ke pengepul dan uang hasil penjualan sampah dimasukkan ke dalam tabungan masing-masing siswa. Mungkin demikian penjelasan saya tentang analisis permasalahan berpikir komputasional. Untuk selanjutnya penjelasan tentang tabel tabungan sampah itu akan dijelaskan langsung oleh Pak Johan. Dan Pak Johan, Pak Heri, dan Ibu Arfalia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Pak Johan silakan untuk mempresentasikan, menjelaskan tabelnya. Dipersilakan Pak Johan. Terima kasih Pak Jejang. Ya, terima kasih juga Pak Yudi tadi menjelaskan di awal. Nah, selanjutnya saya bantu untuk menjelaskan atau presentasi tentang pengelolaan sampah. Untuk tabel yang ada, jadi untuk jenis sampahnya dibagi menjadi dua. Yang pertama jenis sampah kardus bekas dan jenis sampah botol plastik. Bahwa dari tabel yang ada terdapat 20 siswa yang mengumpulkan sampah gitu ya. Jadi setiap minggu keempatnya dikumpulkan dari siswa tersebut dikumpulkan ke pengolah sampah. Nah, dari sampah yang dikumpulkan tersebut nanti bisa dikonversikan dengan uang, bahwa per kilo sampah yang dikumpulkan itu, kalau sampah kertas kardus bekas itu nilai tukar rupiahnya atau dikonversikan dengan uangnya itu 3.000 per kilo. Ya, kalau sampah botol plastik itu dikonversikan atau dijadikan uangnya 2.500 per kilo. Nah, dari nominal tersebut disampaikan bahwa dari tabel yang ada itu kita membuat tabel dari nama siswa, terus klasifikasi jenis sampah, lalu ada per bulan, total sampah yang masuk, nanti ada juga uang tabungan yang ada atau yang dari data sampah yang tadi dikonversikan dengan uang itu ada, lalu ada predikat bahwa setiap siswa yang sudah mengumpulkan atau dikonversikan dengan uang itu yang paling besar itu siapa, nanti akan terlihat namanya kita predikatkan menjadi silver, bronze, atau gold. Ya. Nah, dari data sampah yang sudah masuk, yang sudah dikumpulkan dari bulan Juli, September, dan Agustus itu ada pertama jenis sampah kardus. Ya, dari jenis sampah kardus, dari data yang sudah masuk, ada data dari nama siswa Ajri Reski Fatah. Di bulan Juli, di nomor 1 itu Ajri Reski Fatah di bulan Juli mengumpulkan sampah sebanyak 30 kilo. Lalu di bulan Agustus sebanyak 12 kilo, di bulan September sebanyak 20 kilo. Nah, dari data tersebut kita akan mentotalkan data yang ada itu menggunakan rumus SUM, ya, atau menjumlahkan dari data yang ada menggunakan rumus SUM itu dengan rumus atau fungsi SUM kurung buka, kita ambil jumlah sel yang ada. Jadi dari D38 sampai dengan F38. Nah, itu lalu kita enter, itu akan muncul jumlah total
sampah yang dikumpulkan oleh Ajri Rizky Fata. Nah, setelah itu dari data yang sudah ada, lalu kita mengkonversikan uang dari total sampah kardus yang dikumpulkan Ajri Rizky Fata itu total 68 atau berada pada di sel G8 itu kita kalikan dengan nominal sampah per kilonya. Kalau sampah jenis kardus itu tadi berapa 3.000 ya. Berarti pada sel H38 ya, pada sel H38 itu kita kalikan di sel G38 dengan data yang sudah kita persiapkan di sel D WAP C29. Oke. Di saat kita enter itu akan muncul perkalian antara total sampah dengan nilai uang per kilonya dengan nominal 3.000. Jadi akan muncul totalnya 186.000. Oke. Selanjutnya ada data sampah botol plastik dari Ajri Rizky Fatia itu dari data yang masuk bahwa di bulan Juli dia mengumpulkan sampah 15 kilo, bulan Agustus 10 kilo, bulan September itu 11 kilo. Sama seperti dengan rumus sebelumnya bahwa kita menggunakan total untuk mencari totalnya menggunakan rumus sum ya. Sum dari sel I38 sampai dengan K38. Di saat kita enter itu akan muncul totalnya berapa. Ya, itu akan muncul dari Juli, Agustus, September itu totalnya 36 kilo dari sampah botol plastik yang dikumpulkan. Lalu kita akan menghitung juga jumlah uang tabungan botol plastik dari uang tabungan dari jenis botol plastik yang dikumpulkan oleh Ajril, bahwa dari di sel L38 totalnya itu 36 kilo dikalikan dengan botol plastik nominalnya kita siapkan data di C30 itu 2.500. Ya, di saat kita kalikan itu akan muncul nominalnya bahwa yang terkumpul uang tabungan dari botol plastik itu yang dikumpulkan oleh Ajril Rizky itu Rp90.000. Nah, lalu dari jumlah jenis sampah kertas kardus itu totalnya itu 186 yang dikumpulkan oleh Ajril dan sampah botol plastik itu 90. Kita akan totalkan uang yang dia kumpulkan selama 3 bulan Juli, Agustus, September dari total sampah kertas kardus dan botol plastik itu kita jumlahkan berapa dia dapat ya. Di sel N38 itu kita sudah siapkan berapa sih total yang didapat uangnya. Nah, itu kita karena ini datanya hanya 2, jadi kita bisa menggunakan rumus sum, tapi untuk memudahkan aja kita menggunakan sederhana aja dari sel H38 ditambah dengan M38. Di saat kita enterkan itu akan muncul total. Jadi total yang ada itu 276.000 uang yang dihasilkan atau dikumpulkan atau ditabungkan dari Ananda Ajri Rizky Fatiha. Ya. Nah, lalu dari data yang ada, dari rumus yang sudah kita masukkan, kita bisa langsung mengkopikan rumusnya. Jadi kita tidak masukkan satu-satu. Dari contoh, umpamanya dari total sampah yang didapat
dari Ajri Rizky itu kan ada 62 tuh. Ya, kita tarik aja ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, itu akan muncul semua total yang dikumpulkan oleh dari data siswa-siswa yang lain yang sudah dimasukkan atau di data itu akan muncul semua nominalnya atau totalnya. Jadi tidak masukkan rumus satu per satu lagi. Begitupun total nominalnya berapa, lalu total uang tabungannya berapa yang dikumpulkan, langsung kita tarik aja di sel N38, itu kita langsung tarik ke bawah ke jumlah data yang ada atau 20 siswa, itu akan muncul total jumlah uang tabungan per siswa. Oke, selanjutnya dari data yang ada itu total sampah per bulan itu akan muncul dari bulan Juli, bulan Agustus dan September. Itu kita sama menggunakan rumus SAM juga. Kalau tadi jadi kita masukkan rumus SAM, selnya dari sel 38 sampai dengan sel 57, itu kita akan mendapatkan jumlah total sampah di bulan Juli. Nah, sama seperti tadi, di saat kita mau mencari total di bulan Agustus dan September, langsung kita tarik saja di selnya, jadi tidak kita masukkan satu-satu. Setelah mendapatkan total semua, itu kita akan mencari rata-rata dari jumlah data yang masuk. Contoh dari sampah botol kardus bekas itu terkumpulkan selama 3 bulan itu 1.252 atau berada di sel G58. Ya, dari data yang ada itu kita mencari rata-rata per bulannya selama 3 bulan itu menggunakan fungsi atau rumus average, ya. Average dari sel D58 sampai dengan sel F58 ya. 58 ya, betul. Di saat kita enterkan itu akan muncul rata-rata total jumlah sampah kardus. Begitupun sama rata-rata jumlah sampah botol plastik. Di saat kita rata-ratakan dari data yang sudah masuk selama 3 bulan, kita menggunakan fungsi atau rumus average. Itu kita masukkan rumusnya average dari sel I58 sampai dengan sel K58. Di saat kita enterkan, kita akan mendapatkan total atau rata-rata sampah per bulannya dari setiap jenis sampahnya. Ya, itu penjelasan dari saya dari data awal yang sudah masuk. Kita bisa menggunakan rumus SAM untuk mencari jumlah data, dan kita bisa menggunakan rumus atau fungsi average dari kita mencari rata-rata data sampah per bulannya. Ya, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Iyah untuk bisa dapat mengetahui siapa sih atau total data tabungan tertinggi itu totalnya berapa atau nominalnya berapa yang bisa didapatkan. Begitupun nanti akan tabungan terendah, begitupun tabungan siswa. Untuk Ibu Iyah dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Bapak Johan, yaitu tentang tabungan tertinggi, tabungan terendah, rata-rata tabungan siswa, jumlah siswa yang mendapatkan predikat gold, jumlah siswa yang mendapatkan predikat silver, dan jumlah siswa yang mendapatkan predikat bronze. Yang pertama yaitu jumlah tabungan tertinggi. Kita akan menggunakan rumus Marx, yaitu kita
coba dari N29 atau dari Rizky Azril sampai dengan Ziani, yaitu pakai rumus max, maka akan terlihat jumlah yang tertinggi. Kemudian untuk tabungan terendah kita akan pakai rumus min dari N29 ya sampai dengan N48. Maka dihasilkan nilai terendah yaitu 173.500. Kemudian rata-rata tabungan siswa ini menggunakan average. Untuk rata-rata dari N29 sampai N48 itu menggunakan average, maka didapatkan nilai rata-rata dari tabungan itu ada 258.300. Kemudian kita akan mencari siapa yang akan mendapatkan predikat gold, predikat silver, dan predikat bronze. Kita ke kolom O, yaitu kita menggunakan rumus kontif. Kontif dari O29 sampai O48. Kemudian ini untuk gold ya, ditambahkan tulisan gold. Ini kemudian akan dihasilkan 2 orang yang mendapatkan predikat gold, yaitu atas nama Intan Aurelia dan Safa Rentina, itu mendapatkan predikat gold ya. Kemudian jumlah siswa yang mendapat predikat silver, kita menggunakan sama rumus kontif dari O29 sampai O48, kemudian predikatnya ditulis silver. Maka didapatkan ada 14 siswa yang mendapat predikat silver. Terdapat ini di kolom predikat ya. Ada di situ tertulis silver sebanyak 14 siswa. Dan yang mendapatkan predikat bronze ya, atau mungkin predikat terendah ya, sama menggunakan kontif dari O29 sampai O48 dengan tulisannya bronze ya. Kriterianya bronze, dan dihasilkan dari predikatnya itu ada 4 orang yang mendapatkan predikat bronze. Kita bisa lihat di predikat. Nanti mungkin selanjutnya untuk predikat akan dijelaskan oleh Bapak Heri. Ini dari saya cukup sekian. Saya persilakan Pak Heri melanjutkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus ya. Bagaimana membuat predikat atau label silver, bronze, dan gold dari berdasarkan data jumlah uang tabungan. Jadi data jumlah uang tabungan itu ada di kolom N ya. Kalau data pertama ya, misalnya kita ambil data atas nama Azril Rizky Fatiha. Itu data jumlah uang tabungannya berarti berada pada kolom N, kemudian baris 29, berarti pada N29. Kita menggunakan rumus if. Rumus if itu punya kriteria ya. Jadi if dalam kurung kondisinya
kemudian jika kondisi benar, dan jika kondisi salah. Namun karena di sini ada 3 kriteria, maka kita menggunakan rumus if dalam if. Karena ada 3. Jadi yang pertama kita membuat rumus if dalam kondisi yang benar seperti terlebih dahulu ya. Jadi pada kolom O29 kita tuliskan rumus if, kemudian kondisi yang benar, yaitu if N29 apabila lebih besar dari 500 ya. Jadi kita kondisinya adalah jika gold itu jumlah tabungannya lebih dari atau sama dengan 500.000. Kemudian jika silver kondisinya adalah jika tabungannya di antara lebih dari sama dengan 200.000 sampai dengan di bawahnya 500.000. Kemudian jika tabungannya kita labeli bronze, maka jika tabungannya di bawah 200.000. Nah, kondisi yang benar yaitu adalah kita bikin kondisi yang gold dulu ya, yang di atas 500.000, maka kita tuliskan if dalam kurung N29 lebih dari sama dengan 500.000, kemudian kondisi benar kita tuliskan string gold, yaitu dengan petik 2, kemudian kondisi yang salah. Nah, ini ada if dalam if ya, kita bikin if dalam if, jadi kita bikin kondisi lagi yang baru, yaitu lebih dari 200.000 atau lebih dari sama dengan 200.000, berarti antara 200.000 sampai di bawah 500.000 itu kita kondisikan dengan silver menggunakan petik itu untuk string. Kemudian yang terakhir adalah kondisi yang salah atau tidak keduanya. Nah, tidak keduanya berarti di bawah 200.000 maka akan ditulis dengan bronze dengan petik 2 string. Seperti itu. Maka misalnya ini ya, dari data pertama Azril Rizky Fatihah itu jumlah uang tabungannya 276.000, maka kondisinya adalah berpredikat silver. Seperti itu ya. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah saja sampai data ke-20, nanti akan mengikuti rumus ya. Jadi untuk lebih cepatnya seperti itu. Jadi nanti akan ditemukan siapa yang berpredikat gold, siapa yang berpredikat silver, dan siapa berpredikat bronze. Seperti itu penjelasan dari rumus predikat menggunakan if dalam if. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke host atau moderator. Baik, terima kasih untuk Pak Heri atas penjelasannya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menjelaskan untuk proyek modul kelompok kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.